Bab 11. Xiao Huang? Seorang pria besar seperti Huang Yuming, yang menyebut dirinya Xiao Huang? Lelucon yang luar biasa. Lin Qiang hanya merasa bahwa itu dia memiliki dering di telinganya. Dia pasti mendengarnya salah. Beberapa eksekutif, wajah yang sama membeku, dan mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Mereka saling memandang dan sepertinya bertanya, apakah saya memiliki halusinasi? Tapi ekspresi wajah setiap orang adalah sama. Apakah semua orang berhalusinasi? Ayah. Apel Adam karya Lin Feng tergelincir, dan bibirnya bergerak. Apa yang Huang sebut namanya sendiri? Huang kecil. Lin Qiang berseru, dan segera diam. Jika Huang Yuming mendengarnya berteriak seperti ini, aku takut dia akan dibunuh. Dia ingin menindaklanjuti, tapi Huang Yuming sudah menutup pintu. Boom! Orang-orang di luar, satu persatu menahan napas, dan tidak berani terkesiap. Suara kuning kecil membuat orang-orang di seluruh lantai tampaknya membeku seketika. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak berarti bahwa itu Lin Yu benar-benar mengandalkan kecantikan untuk memenangkan proyek ini, tetapi sikap hormat Huang Yuming, tidak peduli di mana dia ingin bertemu kekasihnya, itu lebih hormat daripada bertemu ibunya. Sekelompok kepala orang meraung, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Di kantor, Lin Yu benar-benar bangkit dan berjalan dengan cepat. Mr. Huang, mengapa kamu datang ke sini secara pribadi? Dia benar-benar tidak tahu, Lin Qiang tidak memberitahunya sama sekali. Pada saat ini, gadis konyol ini belum bereaksi. Lin Qiang ingin dia malu. Melihat tatapan malu Lin Yuzhen, Huang Yuming bahkan lebih ketakutan. Oh halo, Nona Lin, jangan terlalu sopan, jangan terlalu sopan. Huang Yuming buru-buru berkata, aku datang menemuimu, inilah yang seharusnya. Sebelum dia tidak tahu identitas sejati Lin Yu, dia sedikit sombong dalam sikapnya, dan dia bahkan memiliki beberapa pikiran yang bengkok, tetapi sekarang, memberinya 10.000 keberanian, dia tidak berani. Melihat penampilan hormat Huang Yuming, Lin Yu benar-benar terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia menoleh untuk melihat Jiang Ning tanpa sadar. Bukankah itu terkait dengan pria ini lagi? Dia menoleh, Huang Yuming juga menoleh, dan ketika dia melihat seorang pria duduk di sofa, hatinya bergerak. Siapa orang ini? Aku adalah suaminya. Jiang Ning memperkenalkan dirinya secara langsung, bahkan jika Xuan berhenti berbicara. Huang Yuming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Wanita kakak laki-laki memiliki suami? Apa yang terjadi di sini? Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dia kelola. Perintah yang dia dapatkan adalah menyelesaikan kontrak dan membantu Lin Yuzhen. Miss Lin, aku datang ke sini hari ini untuk menandatangani kontrak. Jika Anda memiliki detail yang ingin Anda ubah, katakan saja dan saya akan melakukan semuanya. Bahkan jika semua keuntungan diambil, Huang Yuming tidak akan mengerutkan kening. Terima kasih, Pak. Huang, untuk dukungan Anda. Sekarang setelah pembicaraan selesai, silakan lakukan seperti yang Anda katakan sebelumnya. Lin Yu berkata dengan sukacita. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia lebih bahagia daripada orang lain untuk berhasil memenangkan proyek ini. Aku hampir lupa. Kontrak masih ada di Departemen Hukum. Aku akan langsung mendapatkannya. Lin Yu benar-benar mengangguk untuk memberi sinyal Huang Yuming untuk menunggu sebentar, dan kemudian berjalan keluar dari kantor. Miss Lin? Huang Yuming tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah Anda tahu Brother Fei? Lin Yu benar-benar terkejut. Pinus? Siapa itu? Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenalnya. Huang Yuming berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, maka saya akan menunggu Anda untuk mendapatkan kontrak di kantor. Lin Yu benar-benar membuka pintu dengan cepat, dan sekelompok orang di luar sedang menunggu dengan cemas, dengan ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Melihat Lin Yu benar-benar membuka pintu, ekspresi Lin Qiang stagnan, dan percakapan berakhir begitu cepat. Presiden, bagaimana dengan kontrak proyek? TN Huang setuju untuk menandatanganinya. Lin Yuzhen bertanya. Kontrak, Menteri Qin, segera dapatkan kontraknya. Lin Qiang terkejut, menoleh dan langsung berteriak. Dia masih tercengang. Kepala Departemen Hukum, pergi untuk mendapatkan kontrak segera. Yuzhen, apakah Anda dengan manajer Huang ini? Lin Qiang tidak bisa membantu bertanya. Apa hubungannya? Dengan kuning kecil itu, Lin Qiang masih memiliki kulit kepala kesemutan. Lin Yu benar-benar melihat mata semua orang,
dan tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia tidak suka orang lain menatapnya seperti ini. Dia tidak berbicara, dan Lin Qiang tidak bisa bertanya lagi. Di kantor, Jiang Ning masih duduk di sana, tampak malas. Huang Yuming mengangguk sejenak, dan kemudian duduk di sisi lain. Pokoknya, ini adalah suami asli Lin Yu, dia masih harus sopan. Fei, anak ini, kapan dia akan menjadi kepala Fei? Tiba-tiba, Jiang Ning mengucapkan sepatah kata, membuat Huang Yuming tampak duduk di atas paku, dan langsung berdiri. Seluruh orang menjadi kaku. Fei. Tentu saja dia tahu nama Brother Fei, tapi dia belum pernah melihat orang yang berani memanggil Fei secara langsung. Orang ini di depan saya mendengar bahwa itu Lin Yu benar-benar datang ke pintu suami. Dia bahkan tahu nama saudara Fei, dan dia berani memanggil Fei secara langsung. Kau tahu saudara Fei? Setelah mengajukan pertanyaan ini, Huang Yuming merasa bodoh. Otaknya bergetar tiba-tiba, dan dia langsung bereaksi, yang Jiang Ning di depannya. Saudara tertua dari saudara laki-laki Fei. Dia adalah suami Lin Yuzhen, jadi dia akan mengurus Lin Yuzhen. Jika tidak, seorang wanita belaka, seperti untuk Fei Ge untuk memanggil dirinya sendiri. Wajah Huang Yuming tiba-tiba menjadi pucat, dan tubuhnya tidak bisa menahan sedikit goyangan. Besar. Dia tidak tahu apa yang harus disebut Jiang Ning, kakak tertua. Anda hanya perlu tahu identitas saya, tanpa mengungkapkannya. Jiang Ning berkata dengan ringan, Fei mengatakan kepada saya bahwa Anda akrab dengan Laut Cina Timur. Di Laut Cina Timur, saya harus mencari Anda untuk melakukan tugas. Huang Yuming segera berdiri tegak ketika dia mendengarnya, seperti patokan. Ya. Aku selalu menunggu pengiriman. Sial, kakak-kakak. Seorang saudara Fei, dia sudah terkejut sebagai seorang pria surgawi, dan dia bisa menjadi salah satu saudara besar di kota Donghai hanya dalam 5 tahun. Kakak laki-laki, dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Di mana ini suci? Istri saya adalah orang yang baik. Dia pandai diintimidasi. Selalu ada orang yang ingin menggertaknya. Hal-hal anjing yang tidak memiliki penglihatan, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir tentang kakak dan besar. Anda tidak perlu kakak Anda untuk mengambil tindakan untuk peran kecil seperti itu. Xiao Huang akan membantumu menghadapinya. Huang Yuming ragu sejenak, masih memanggilnya Big Brother, tetapi dia harus memberitahu Fei Ge ketika dia berbalik, jika tidak Fei salah paham apa yang harus dilakukan. Mencicit. Pintu kantor terbuka. Jiang Ning tampak malas lagi, Huang Yuming masih berdiri di depannya, membungkuk sedikit, hormat. Mr. Huang, kontraknya ada di sini. Lin Yu sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. TN Huang, bagaimana dia bisa tampak sedikit takut pada Jiang Ning? Huang Yuming segera mendapatkan kembali ekspresinya dan tersenyum dan berkata, Nona Lin, aku dan Tuan Jiang baru saja bertemu satu sama lain dan kami berbicara sebentar. Setelah menyelesaikan berbicara, ia segera melangkah maju dan menerima kontrak dari Lin Yuzhen. Tanpa melihatnya, dia langsung menandatangani nama itu. Proyek ini mengharuskan Miss Lin untuk terlalu mengganggu. Jika ada sesuatu yang perlu saya lakukan, silakan hubungi saya kapan saja. Jalan Huang Yuming. Setelah selesai berbicara, dia mengangguk dan menyapa Jiang Ning, dan kemudian mundur, tetapi Jiang Ning tidak mengangkat kelopak matanya. Huang Yuming meninggalkan kantor Lin Yuzhen dan menghela nafas panjang, merasa lega. Ekspresi ini tidak luput dari mata Lin Qiang. Mr. Huang. Lin Qiang berkata, Miss Lin, proyek telah ditandatangani. Saya harus menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Miss Lin harus bertanggung jawab atas proyek ini. Jika tidak, saya akan mengakhiri kontrak kapan saja. Huang Yuming memulihkan dominasi dan arogansinya. Selain itu, dia menatap eksekutif yang benar-benar sinis tentang Lin Yu ketika dia baru saja membuka pintu untuknya. Lin masih tidak mengangkat hal semacam ini yang tidak memiliki mata panjang. Bab 12. Kemarahan Huang Yuming terkenal panas, dan dia bisa mencapai posisi ini dalam waktu 5 tahun tanpa berhati lembut. Dia mendengus, lalu berhenti berbicara, berbalik dan pergi. Eksekutif tiba-tiba berdiri diam, memerah, bingung. Dia hanya mengejek Lin Yu hanya beberapa kata. Huang ini tidak begitu marah, kan? Lin? Dengan keluhan di matanya, dia menatap Lin Qiang. Mari kita letakkan laporan pengunduran diri di mejaku besok. Lin Qiang merasa sedikit tak berdaya. Ini adalah orangnya.
Mengapa Huang Yuming mengatakan untuk memecatnya? Tapi sekarang proyek baru saja mendarat, masih ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, dan dia tidak berani membuat Huang Yuming marah. Mendengar ini, eksekutif tiba-tiba merasa malu. Orang-orang di sekitar bahkan lebih diam. Hanya karena dia mengejek Lin Yuzhen, dia langsung dipecat? Ini adalah eksekutif dari Lin Group. Tampaknya Huang Yuming benar-benar melampiaskan untuk Lin Yu. Tetapi pertanyaannya adalah, apa hubungan di antara mereka? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kamu sudah melakukannya tanpa kerja? Lin Feng berteriak, dan staf segera bubar. Dia berjalan ke Lin Qiang dan mengerutkan kening. Ayah, apa hubungan Lin Yuzhen dengan Huang Yuming? Jelas bukan hubungan kekasih yang mereka duga. Dilihat dari sikap Huang Yuming, dia benar-benar menghormati Lin Yu, bahkan sedikit takut. Bagaimana ini mungkin? Siapakah Huang Yuming? Di tanah dan lingkaran bawah tanah di kota Donghai, ada orang-orang yang menyerukan angin dan hujan. Bahkan jika keluarga Lin ada di depannya, dia harus sopan. Lin Yuzhen, di mana hak untuk membuat Huang Yuming begitu sopan? Cek. Wajah Lin Qiang dingin, hanya satu kata. Hal seperti itu tiba-tiba muncul, benar-benar mengganggu rencananya. Jika Lin Yu benar-benar memiliki hubungan Huang Yuming, maka dia benar-benar tidak akan berani memindahkan Lin Yuzhen dengan mudah. Ya? Lin Feng langsung pergi. Di kantor, Lin Yu benar-benar bereaksi. Dia berjalan ke Jiangning, dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah melihat tikus putih kecil. Dia menatap Jiangning dengan serius. Apa yang menjadi masalah? Lin Yu benar-benar mengerutkan hidungnya. Jangan katakan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya tidak percaya. Jiangning membuka matanya yang setengah tertutup dan berkata dengan ringan, saya akui itu terkait dengan saya. Seperti yang diharapkan. Lin Yu benar-benar berkata, mengapa Jiangning telah berulang kali menegaskan bahwa proyek ini hanya dapat ditandatangani oleh dirinya sendiri, dan tidak ada salah satu dari keluarga Lin yang bisa pergi. Bahkan lebih bersumpah bahwa itu Lin Qiang dan anaknya harus menundukkan kepala mereka, memohon diri mereka sendiri untuk kembali bekerja. Itu jelas diatur olehnya. Tapi, dia hanya gelandangan, bagaimana dia bisa tahu Huang Yuming? Berpikir untuk hanya memasuki pintu, Huang Yuming berdiri di depan Jiangning dengan penampilan hormat. Aku tahu Xiao Huang. Melihat Lin Yuzhen menatapnya, menunggu dirinya untuk menjelaskan, Jiangning tersenyum, sebelum dia berkembang, dia adalah seorang pria tunawisma. Suatu ketika dia mati kelaparan. Aku memberinya setengah roti kukus, jadi dia berhutang budi padaku. Hari ini, dia di sini untuk membayar kembali nikmat. Lin Yu benar-benar mendengus. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Dia menggigit bibirnya. Semua ini luar biasa. Penjelasan Jiangning adalah memperlakukan dirinya sebagai seorang anak. Apakah kamu percaya bahwa orang-orang baik diberi ganjaran? Jiangning berkata serius. Lin Yu benar-benar berpikir sejenak, dan berkata, maksudmu, kamu adalah orang yang baik? Tidak, Anda adalah orang yang baik. Jiangning bangkit, jadi akan ada laporan yang bagus. Jiangning tidak akan pernah melupakan permen saat itu. Dia telah berada dalam bahaya dan menghadapi kematian berkali-kali. Itu adalah kertas permen yang dia bawa bersamanya, yang memberinya harapan dan kekuatan. Oke, jangan berpikir begitu banyak, hanya memecahkan masalah. Jiangning berkata, ayo pergi, itu tidak bekerja. Hah? Kami hanya pergi bekerja tidak lama. Jiangning mengabaikannya, menariknya keluar dari kantor. Meninggalkan gedung kantor Lin Group sepanjang jalan, semua orang yang saya temui di jalan terus jauh dan tidak berani mendekat. Lin Yu benar-benar bisa merasakannya. Mereka tampaknya sedikit takut pada diri mereka sendiri. Jiang lebih suka meninggalkannya sendirian. Mengendarai sepeda listrik, langsung memimpin Lin Yuzhen, menuju ke toko 4S. Cara pulang, bukan yang ini, apakah Anda ingin menjual saya? Lin Yu benar-benar berada di belakang mobil listrik, dan suara itu hampir tertiup angin. Dengan kecantikannya sendiri, dia harus bisa menjual banyak uang. Jiangning mengabaikannya dan memarkir mobil listrik langsung di depan toko BMW 4S. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Yuzhen melihat langit biru dan tanda awan putih, dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut, kami tidak membeli mobil. Di mana dia punya uang untuk membeli mobil? Siapa bilang jangan untuk membeli? Jiangning langsung menariknya ke toko.
Begitu dia memasuki toko, Lin Yuzhen melihat beberapa mobil baru di ruang pameran dan langsung tertarik. Itu sangat bagus. Bukannya dia tidak berharap untuk membeli mobil sehingga tidak akan begitu tidak nyaman untuk bekerja dalam cuaca dingin, tetapi dia tidak melihat Cherry Kiki atau Jetta. Dia takut dia tidak mampu mendukung kedua mobil ini. Sekarang Jiang Ning membawanya langsung ke toko BMW. Dia tidak berani menyentuhnya. Beberapa penjualan di meja layanan melihat Jiang Ning dan dua datang dari kejauhan, dan melihat ke atas dan ke bawah, tetapi mereka tidak bergerak. Nona, apakah Anda ingin membeli mobil? Seorang salesman wanita pendatang baru melihat bahwa ada pelanggan yang masuk dan tidak ada yang menerimanya. Jadi dia bangun dan bertanya. Beberapa salesman lain diam-diam menertawakan kurangnya penglihatan pendatang baru, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak meninggalkan jejak penghinaan di wajahnya. Mereka semua adalah manusia. Anda dapat mengatakan dari ekspresi nyata Lin Yu bahwa ini adalah orang yang tidak punya uang. Orang kaya memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jadi mereka tidak repot-repot datang dan bertanya, kecuali pendatang baru, yang memiliki antusiasme semacam ini, membuang-buang waktu pada orang-orang yang tidak bisa membeli. Tentu saja saya beli. Lin Yu benar-benar memerah, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jiang Ning berkata langsung, jika Anda tidak membeli mobil, apa yang Anda lakukan di sini? Dia menatap Lin Yuzhen, yang mana yang kamu suka? Apa? Lin Yu benar-benar menatap Jiang Ning, berpikir bahwa itu orang ini tidak akan gila lagi. Yang mana yang kau suka? Dia menyukai segalanya, tapi dia tidak mampu membelinya. Jiang Yinging, mari kita kembali. Lin Yu benar-benar tersipu, terutama tawa beberapa salesman di kejauhan, yang membuatnya merasa sedikit malu. Tolong perkenalkan, yang mana yang cocok untuknya. Terlepas dari Lin Yuzhen, Jiang Ning bertanya kepada penjual. 5 seri ini adalah model terbaru tahun ini. Konfigurasi daya dapat memenuhi kebutuhan wanita muda ini, dan saya merasa bahwa temperamen wanita muda itu sangat cocok dengan mobil ini dengan sangat baik. Penjual wanita jelas pendatang baru, dan tidak ada banyak retorika penjualan. Jiang Ning menoleh dan melihat Lin Yuzhen. Melihat matanya, dia mendarat di mobil ini dan mengangguk langsung. Itu saja. Apa? Kali ini, Lin Yuzhen mengirimkannya dengan salesman wanita. Beberapa penjualan lain di kejauhan tidak bisa membantu tetapi menoleh. Apa situasinya? Dalam waktu 5 menit setelah memasuki toko, Anda akan membelinya? Ini harus menjadi lelucon. Dapatkah Anda bertanya berapa harga apapun? Ngomong-ngomong, katakan test drive, kan? Anda harus berpura-pura berada di depan wanita, dan Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Tuan, karena mobil ini adalah model baru, tidak ada diskon di toko kami untuk saat ini. Penjual wanita itu mengingatkan saya dengan baik hati. Tidak ada pikiran. Jiang Ning mengeluarkan kartu ban dari sakunya, kata sandinya 6 dan 6, Anda dapat memperbaiki semuanya pada kartu, dan biayanya akan dihitung bersama. Butuh waktu lama bagi orang penjualan wanita untuk pulih, dan dengan cepat mengambil kartu ban dengan kedua tangan, dan berlari untuk membuka tagihan dengan penuh semangat. Jiang Ning, jangan main-main, mobil ini sangat mahal, di mana Anda kaya? Lin Yu benar-benar cemas. Dia adalah seorang tunawisma, dan itu baik untuk hidup sampai hari ini. Di mana saya bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil mahal seperti itu? Mobil ini, semuanya mendarat, harganya hampir 500.000 yuan, bukan? Orang ini pasti sakit lagi, baik mengalahkan atau menjadi gila, dia memiliki halusinasi. Lin Yu benar-benar buru-buru mengejar penjual wanita, takut bahwa itu keseimbangan itu tidak cukup ketika ia menggesek kartu, yang akan benar-benar memalukan. Bab 13. Lin Yu benar-benar berlari ke ruang keuangan, dan sudah ada suara mesin pos yang mengeluarkan pesanan. Nona, harga totalnya adalah 487.000. Saya akan mengajukan permohonan untuk Anda dan mengirimi saya film dan kartu gas. Penjualan wanita sangat bersemangat, saya tidak berharap bahwa dia akan menagihnya segera setelah dia pergi bekerja. Menjual mobil BMW, satu komisi bisa banyak. Dia menyerahkan faktur dan kartu ban kepada Lin Yuzhen dengan kedua tangan, suaranya gemetar, ini adalah kartu dan faktur Anda. Saya akan mengajukan permohonan untuk plat nomor sementara untuk Anda. Aku akan mengatur mobilnya. Saya akan mendapatkan plat nomor untuk Anda dalam beberapa hari ke depan. Lin Yu benar-benar bingung. Dia tidak berharap aksi penjualan wanita ini begitu cepat, dan dia tidak menyangka bahwa itu Kari Jiang Ning akan memiliki begitu banyak uang. Hampir 500.000.
Hanya menggeseknya secara langsung? Dia bekerja keras selama 2 tahun, dan hanya memiliki kurang dari 50.000 deposito, Jiang Ning. Dia adalah seorang tunawisma, dari mana begitu banyak uang berasal. Lin Yuzhen berjalan ke Jiang Ning dan menatap Jiang Ning seperti monster. Dia masih tidak percaya bahwa mobil ini telah dibeli oleh mereka. Tidak hanya dia, tetapi beberapa penjualan di kejauhan, semuanya disesali. Sudah jelas bahwa itu mereka melihat Jiang Ning berjalan di pertama, tetapi mereka tidak datang ke depan untuk menerima mereka dan memberikan pendatang baru tawar-menawar. Dia benar-benar membelinya? Seorang tenaga penjualan tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada pendatang baru. Aku membelinya. Terlalu memalukan. Penjual wanita itu tidak bisa menahan diri untuk bersemangat, saya telah melihat logo kartu itu di internet. Kartu khusus yang disesuaikan memiliki persyaratan penyimpanan minimum. Apakah itu 100 juta atau 1 miliar? Beberapa penjualan telah menyelipkan apel saya, dan saya diam-diam menampar wajah diri saya, dan saya kehilangan banyak uang. Penjual wanita mengabaikan mereka. Komisi itu cukup baginya untuk bahagia selama setengah tahun. Dia segera pergi untuk mengajukan permohonan untuk kendaraan dan plat nomor sementara. Di sana, Lin Yu benar-benar cemberut bibirnya. Dia tidak bisa mengerti Jiang Ning lebih dan lebih. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Tidak banyak, saya akan memberitahu Anda nanti. Jiang Ning mengangkat bahu, tidak dia hanya membeli mobil senilai ratusan ribu. Lin Yu benar-benar memiliki ekspresi ini. Duduk dan rasakan. Dia menarik pintu mobil dan membiarkan Lin Yu benar-benar masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi lembut, Lin Yuzhen masih memiliki perasaan berada dalam mimpi, yang terlalu tidak nyata. Tuan, lisensi sementara telah diproses. Saya akan membantu Anda mengajukan permohonan lisensi resmi dalam 2 hari. Anda bisa datang ke toko pada waktu itu. Jika Anda membutuhkannya, silakan hubungi saya kapan saja. Pelajar wanita itu menundukkan pinggangnya dan dengan sopan menempatkan kartu namanya dalam posisi yang menonjol di dalam mobil. Bisakah kau pergi? Jiang Ning bertanya. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan mobil listrikku? Lin Yuzhen tiba-tiba memikirkan mobil listrik yang telah menemaninya selama 2 tahun. Tidak ada lagi. Jiang Ning terlalu malas untuk berbicara omong kosong, masuk ke posisi mengemudi dan mulai pergi. Menonton Jiang Ning dan 2 lainnya pergi, wajah penjualan wanita masih sedikit memerah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang kaya. Membeli BMW sama seperti membeli makanan. Terutama penampilan Jiang Ning yang tenang dan kasual, ada semacam pesona magis dari paman, yang sangat menarik. Beberapa penjualan lain, kesal dan menyesal, tetapi tidak ada cara, hanya untuk menyalahkan kebutaan saya. Berapa harga penglihatan, mereka memiliki kentut. Jiang Ning melaju, Lin Yuzhen duduk di kopilot. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan menyentuh interior kulit, melihat dashboard yang cantik, berpikir tentang bagaimana menjelaskan kepada orang tuanya kali ini. Aku pergi keluar dan naik sepeda listrik. Mengapa saya berubah menjadi BMW ketika saya kembali? Jiang Ning, kamu bukan orang biasa, kan? Lin Yu sangat tidak bersalah, dan dia juga tahu bagaimana orang biasa bisa menghabiskan 500.000 mobil. Bagaimana Anda bisa punya uang? Kamu sangat kaya. Mengapa kamu masih berpartisipasi dalam pemilihan menantu Lin Lin dan ditertawakan? Dia hanya 100.000 mengapa? Apakah Anda mendengar tentang Begargang? Begargang kami masih cukup kaya. Jiang Ning berkata dengan santai. Ekspresi Lin Yuzhen tercengang, dan kemudian dia menyadari bahwa itu Jiang Ning menggodanya. Berbicara serius. Dokter mengatakan bahwa saya memiliki perut yang buruk dan hanya bisa makan nasi lunak, jadi saya datang kepada Anda. Jiang Ning tersenyum. Lin Yu benar-benar tidak bertanya. Dia tahu bahwa itu orang ini tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tetapi hanya dalam 2 hari, Jiang Ning memberinya kejutan yang lebih besar. Dia benar-benar sulit untuk percaya bahwa Jiang Ning adalah seorang pria tunawisma. Dia menjadi suaminya untuk makan nasi lunak. Tapi mengapa dia menyalahgunakan dirinya seperti ini? Distrik Huacheng. Keluarga Lin Yuzhen tinggal di sini selama 10 tahun. Mereka pindah ke sini setelah Lin Wen dinonaktifkan dalam kecelakaan mobil. Pada saat ini, Sumei mendorong kursi rodanya untuk menemani Lin Wen di bawah sinar matahari. Keduanya tampaknya khawatir dan tidak berbicara. Sumei keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari lagi. Di kejauhan, bibi tetangga menyapa, saya mendengar bahwa Yu benar-benar sudah menikah.
dan menantu tinggal di rumah Anda sekarang? Nada ini membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Sumei memaksa senyum, tidak ingin menjawab. Saya memiliki menantu laki-laki tambahan, yang bukan hal yang mulia, tetapi hanya dalam 2 hari, semua orang di seluruh komunitas tahu tentang hal itu. Sayang sekali. Kembalilah. Lin Wen mendesah. Mari kita kembali. Ini bukan waktunya untuk memasak, jangan mendapatkan beberapa paparan sinar matahari. Bibi tetangga memutar punggungnya dan berjalan. Anda bilang Anda adalah peristiwa yang menyenangkan, dan permen tidak akan diberikan kepada tetangga untuk mencicipi. Cicipi itu. Seperti apa menantunya? Apa kondisinya? Dia pasti kaya. Keluarga Lin Wen ini berasal dari keluarga Lin itu, bahkan jika itu tidak sebagus kakak laki-lakinya, itu tidak akan jauh lebih buruk. Wajah Sumei semakin jelek. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Bibi tetangga mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Kenapa kau masih marah? Bukankah kau baru saja menemukan menantu laki-laki? Aku bahkan tidak bisa bertanya. Tentu saja dia bertanya dengan sadar. Keluarga Lin adalah hal yang besar. Siapa yang tidak tahu tentang hal itu sekarang di masyarakat? Lin Yu sangat tampan, tapi dia menemukan seorang menantu laki-laki. Aku mendengar bahwa itu dia tampaknya menjadi gelandangan, 10 tahun lebih tua dari Lin Yu. Apa jenis visi yang keluarga Lin memilih untuk memilih seperti menantu-menantu? Anda? Sumei sangat cemas dan memerah. Bukan saya yang mengatakan bahwa Anda, sebagai orang tua, tidak merawatnya dengan baik. Apakah anak laki-laki yang saya perkenalkan kepada Yuzen terakhir kali tidak baik? Orang-orang bekerja di Amen, dari 9 hingga 5, pekerjaan stabil, saya dengan ramah memperkenalkan Anda tidak menginginkan saya, tetapi juga biarkan saya dimarahi oleh orang lain. Sekarang menyesalinya? Dia sengaja mengejek Sumei untuk ini. Sumei gemetar karena marah dan berbalik untuk pergi, tidak ingin repot-repot dengan tetangga yang sial ini. Kalian, haruskah saya menyingkirkan menantu dari pintu ke pintu sebelumnya? Dan saya akan memperkenalkan yang lain untuk Anda? Bibi tetangga mengejarnya, dengan senyum puas di wajahnya. Toot. Tiba-tiba, BMW baru melaju ke gerbang komunitas, dan berhenti tepat di depan bibi tetangga. Cat putih pearlescent ada di bawah sinar matahari, hampir membutakannya. Tanpa menunggu jawabannya, Lin Yu benar-benar keluar dari mobil dengan Jiang Ning. Ibu! Lin Yu benar-benar berteriak. Bibi tetangga tertegun. Ini mobil Anda? Dia penuh dengan ketidakpercayaan. Dia pernah melihat mobil ini sebelumnya. Kerabatnya menikah, dan ini adalah orang yang menikah. Saya mendengar bahwa itu adalah 500.000. Dia tidak melupakan ekspresi puas kerabatnya pada waktu itu. Lin Yu benar-benar melihat Jiang Ning dan tidak tahu cara menjawabnya. Jiang Ning membeli mobil ini, bukan miliknya. Aku membelinya untuknya. Jiang Ning berbicara langsung. Wajah bibi tetangga bahkan lebih pucat. Jiang Ning membelinya? Bagaimana dia bisa menjadi menantu dengan begitu banyak uang? Itu dibeli oleh Jiang Ning. Dia bilang aku pergi bekerja di pagi hari untuk mengendarai sepedaku, dan angin bertiup dingin. Lin Yu benar-benar memerah, dan berkata sangat malu. Dalam waktu singkat, bibi tetangga tidak bisa membantu tetapi merasa cemburu. Hanya karena itu dingin untuk pergi bekerja di pagi hari untuk naik sepeda? Maka tidak perlu secara langsung membeli mobil mewah senilai ratusan ribu. Bab 14. Bibi, apa yang kau bicarakan dengan ibuku? Jiang Ning bertanya. Bibi tetangga tersipu dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tidak ada, tidak ada. Setelah selesai berbicara, dia melarikan diri dengan cara yang putus asa. Dia awalnya ingin mengejek keluarga Sumei untuk beberapa kata. Siapa yang mengatakan kepada mereka untuk menolak anak laki-laki yang dia perkenalkan dan membuat dirinya dibenci? Tapi di mana dia berani sekarang? Anak laki-laki yang bekerja sebagai tugas di Amen menghasilkan 4 hingga 5.000 upah sebulan. Saya takut dia tidak akan bisa mengendarai mobil yang begitu mahal dalam hidupnya. Sumei berdiri di sana, sudah tertegun. Lin Wen juga membuka mulutnya, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Mobil ini? Sumei mengambil napas dalam-dalam. Dia pikir Lin Yu benar-benar bercanda. Dia tidak berpikir Jiang Ning mampu membelinya, dan dia juga tahu bahwa itu Lin Yu tidak mampu membelinya. Di mana mobil listrikmu? Lin Wen menemukan bahwa itu mobil listrik Lin Yuzen telah menghilang, dan bertanya dengan cepat, itu dibeli untuk lebih dari 2.000 yuan.
Toko-toko 4S melakukan kegiatan, memperdagangkan yang lama untuk yang baru, kami akan mengubahnya. Lin Yu benar-benar memerah, dia benar-benar tidak akan berbohong, tetapi ekspresi Jiangning itu alami, dan dia menjawab secara langsung. Dia hampir tidak jatuh. Toko siapa yang berdagang lama untuk yang baru, dan dapat menukar mobil listrik dengan BMW? Lin Wen tidak percaya, Su Mei tidak percaya, mereka tidak bodoh. Faktanya, ada loter. Lin Yuzhen berpikir dalam pikirannya, bagaimana membuat lebih seperti kebenaran, tapi dia benar-benar tidak bisa berbohong. Jiangning membelinya. Dia menghembuskan napas, masih mengatakan yang sebenarnya dengan mudah. Su Mei menatap Jiangning dengan curiga, dan ada sedikit iman di wajahnya. Menantu dari pintu ke pintu ini, sejak hari pertama dia memasuki rumahnya, mengejutkannya. Belum lagi Zhang Yi keluar untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menampar Lin Feng dan melindungi keluarga mereka dari awal sampai akhir. Meskipun dia tidak menerima Jiangning, hatinya selalu tumbuh. Oke, tidak perlu menjelaskan kepada kami. Su Mei tidak peduli. Bagaimanapun, melihat bahwa bibi tetangga yang menyebalkan tutup mulut, dia merasa lebih nyaman. Dia melihat Jiangning dengan serius, tidak berbicara, mendorong Lin Wen, dan kembali ke rumah. Ibuku percaya padanya? Lin Yu benar-benar bertanya dengan suara rendah. Apakah itu penting? Dari kejauhan, dia melihat ekspresi agresif dari bibi tetangga, tentu saja dia tidak akan sopan, dan ingin membantu Su Mei untuk memenangkan wajahnya. Ibu mertua Anda sendiri juga tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jiangning berkata, ayo pergi, pulanglah untuk makan malam. Keterampilan memasak Su Mei sangat bagus, setidaknya Jiangning berpikir demikian. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan telah memakan semua jenis makanan lezat dari pegunungan dan laut. Dia telah makan jutaan makanan dalam satu kali makan, tetapi dia belum pernah makan hidangan rumahan. Melihat Jiangning seolah-olah roh jahat terlahir kembali, alis Su Mei tidak bisa membantu tetapi melompat, dan dia berpikir untuk dirinya sendiri, apakah itu benar-benar begitu lezat? Jiangning, biar kutanyakan padamu. Untuk waktu yang lama, Lin Wen masih ragu-ragu dan berkata, mobil itu? Apakah Anda benar-benar membelinya? Dia masih tidak percaya. Hampir 1,5 juta. Yah, itu hanya mobil. Jangan membuat keributan. Jiangning tidak mengangkat kepalanya. Aku akan membelikanmu yang lain ketika kaki dan kakimu pulih, ayah. Kata-katanya tiba-tiba membuat seluruh ruangan tenang. Jiangning mengangkat kepalanya dan melihat jejak ketidakberdayaan dan kesepian melintas di wajah Lin Wen, dan mata Su Mei merah, dan bahkan Lin Yu benar-benar menghela nafas, penuh kesedihan. Kaki dan kaki saya. Lin Wen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di mana ada kesempatan untuk pulih, dia sekarang adalah orang yang tidak berguna dan akan berada di sana selama sisa hidupnya. Saya kenal seorang dokter yang ahli top di bidang ini. Dia harus memiliki jalan. Jiangning membuat kalimat lain, menyebabkan Lin Wen mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Segera, dia bereaksi lagi, Jiangning adalah gelandangan, siapa yang bisa dia tahu? Orang ini terlihat cukup jujur, seperti membual. Benarkah? Lin Yu benar-benar tidak bisa membantu bertanya. Dia tahu bahwa itu Jiangning bukan orang biasa. Meskipun dia hanya saling kenal selama 2 hari, Jiangning tidak menyembunyikan semuanya darinya, dan setidaknya menunjukkan kekuatan. Tentu saja, dia sibuk di luar negeri sekarang. Ketika dia selesai, aku akan membiarkan dia datang ke kota Donghai. Jiangning berkata dengan santai. Benarkah? Benar-benar? Lin Wen berkata dengan penuh semangat. Jiangning mengangguk, jangan khawatir. Lin Wen tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, Su Mei menepuk tangannya dengan ringan sebelum dia tenang. Anda dapat percaya saya, menantu yang baru saja datang ke sini? Setelah makan malam, Lin Wen kembali ke rumah, Lin Yuzhen pergi ke kamar untuk menyiapkan bahan untuk sore hari, sementara Jiangning duduk di sofa di ruang tamu dan menonton TV. Jiangning, datang ke sini untuk sementara waktu. Su Mei memanggilnya. Jiangning berjalan ke dapur dan melihat Su Mei memegang pisau di tangannya. Wajahnya tenang, dengan sedikit senyum. Ibu, apakah kamu mencariku? Su Mei tidak peduli apa yang Jiangning sebut dirinya. Dia menatap Jiangning, dan berkata dengan serius, siapa kamu? Apa tujuan mendekati Yu? Jika Anda ingin menyakitinya, saya akan mati dan saya akan melawan Anda. Su Mei tidak bodoh, Jiangning tidak terlihat seperti gelandangan sama sekali, apalagi seperti menantu yang boros dalam kesannya.
Sebaliknya, Jiangning sangat kuat, bahkan mendominasi. Saat ini, saya baru saja membeli mobil senilai ratusan ribu secara acak. Mungkinkah ini sebuah gelandangan? Bu, aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak memiliki niat buruk terhadap Yuzhen, atau ibu dan ayah. Jiangning berkata dengan tenang, aku datang ke Yuzhen, hanya untuk melindunginya dari diintimidasi oleh orang lain. Sumei menatap Jiangning, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Mengapa? Setelah lama, dia bertanya. Dia menyelamatkan hidupku. Jiangning mengambil napas dalam-dalam, dan pikirannya melayang kembali ke 15 tahun yang lalu. Ada hal-hal yang tidak dapat saya katakan sekarang, tapi tolong percayalah, waktunya tepat, Anda akan tahu segalanya. Mencicit. Pintu rumah terbuka, Sumei dengan cepat menyingkirkan pisau, dan berkata dengan suara rendah, saya percaya Anda untuk saat ini, tetapi Anda tidak diizinkan untuk menyentuh Yuzhen. Anda tidak dapat merusaknya. Jiangning mengangguk. Apakah Anda punya informasi? Jiangning berjalan keluar dari dapur, ayo pergi, aku akan membawamu ke perusahaan. Dia mendorong Lin Yuzhen keluar dan mengantarnya ke Lin Group. Kemudian, Lin Group, kantor presiden. Apakah Anda menemukan itu jelas? Lin Qiang bertanya dengan wajah dingin. Sudah jelas. Lin Feng mencibir, dan butuh harga 500.000 yuan untuk mendapatkan jawaban dari orang-orang Huang Yuming. Sebelum Huang Yuming memulai keluarganya, dia juga seorang tunawisma. Dia hampir mati kelaparan. Jiangning yang berbagi setengah dari rotinya dan menyelamatkan hidupnya. Keduanya tinggal di bawah jembatan bersama. Mereka adalah jenis persahabatan. Huang Yuming baru saja membayarnya kembali. Mendukung. Dia tidak didamaikan. Juga sulit untuk menerima, kebenaran bukan karena Lin Yu benar-benar mengkhianati tubuhnya, tetapi karena Jiangning tidak berguna dari pintu ke pintu menantu. Aku tidak berharap melihat siapa yang kamu pilih. Lin Qiang dimarahi. Jiangning dipilih oleh Lin Feng. Dia sengaja memilih gelandangan yang sakit mental. Di mana saya berpikir bahwa itu Jiangning memiliki hubungan seperti itu dengan Huang Yuming. Ayah, jangan khawatir, Huang Yuming, orang seperti Huang Yuming, bahkan saudara-saudaranya bisa menyingkirkannya setelah kekayaannya. Jiangning adalah seorang tunawisma, dan dia pergi. Lin Feng berkata dengan kejam, setelah Lin Yuzhen kehabisan bantuan mereka, siapa lagi yang bisa membantu mereka? Mata Lin Qiang menyusut. Huang Yuming tahu orang-orang seperti Huang Yuming terlalu baik, dan dia kejam, tetapi dia harus melakukan pekerjaan dengan baik di wajah, dan membayar kembali nikmat periode pengembaraan ini akan membuat reputasinya lebih baik. Tapi itu saja. Jiangning dan yang lainnya mempermalukan diri mereka sendiri, tetapi sekarang mereka harus berlipat ganda kembali. Apakah semuanya diatur di lokasi pabrik? Ini diatur. Lin Feng mencibir, Lin Yuzhen, dia pasti akan menyesalinya, dia akan terus mengambil alih proyek ini. Bab 15. Huang Group Building, lantai atas. Huang Yuming berdiri di depan jendela dan memanggil Fei Ge. Dia tidak berani duduk. Saudara Fei, masalahnya sudah berakhir. Huang Yuming dengan hormat berkata, apalagi yang Anda inginkan? Selanjutnya, Anda bisa mendengarkan perintah kakak laki-laki saya. Ketika saya selesai, saya akan pergi ke Laut Cina Timur. Hati Huang Yuming terkejut, Fei akan datang? Huang Yuming, menurutmu aku membantumu berdiri di Laut Cina Timur? Fei bertanya dengan ringan. Huang Yuming tiba-tiba mengerti bahwa itu karena Jiangning. Jiangning akan datang ke kota Donghai, jadi dia perlu mengatur di sini sebelumnya, dan seseorang perlu melakukan hal-hal untuknya. 5 tahun yang lalu, apakah Jiangning siap untuk datang? Kamu adalah orang yang cerdas, kamu tidak perlu aku mengingatkanmu. Fei berkata, berhati-hatilah, Big Brother tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah berbicara, telepon menggantung. Huang Yuming mengambil beberapa napas dalam-dalam, tetapi tidak bisa menenangkan dirinya. Dia tahu betapa mengerikannya Fei, jadi dia bahkan lebih kagum pada Jiangning. Karakter macam apa itu? Setelah mendengar kata-kata Fei, Huang Yuming menyadari bahwa itu kesempatannya sendiri telah datang, dan makna keberadaannya adalah bekerja untuk Jiangning, dan semua yang telah dia siapkan dalam beberapa tahun terakhir bisa dimulai. Pintu kantor berdering, dan bawahan masuk dengan cepat. Kakak laki-laki. Panggil aku Pak. Huang mulai sekarang.
Huang Yuming segera mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang, Dong Hai hanya akan memiliki satu kakak laki-laki. Ya, Emer Huang, aku telah merilis berita seperti yang kau pesan. Huang Yuming menyipitkan matanya. Apakah itu ayah dan anak keluarga Lin? Lin Feng memberi saya 500.000 yuan. Aku ingin tahu hubungan sebenarnya antara Presiden Huang dan Lin Yu. Aku bilang itu karena kau dan Jiang Ning telah berbagi kesulitan, dan kali ini untuk membalas budi. Huang Yuming mengangguk, aku mengerti. Jika dia ingin benar-benar sedih dengan Jiang Ning, itu pasti harta yang paling berharga dalam hidupnya. Sayang sekali dia tahu dia tidak memenuhi syarat. Ayah dan anak dari keluarga Lin, yang terbaik adalah jujur. Jika tidak, kakak laki-laki akan meremehkan ikan kecil dan udang ini, tapi aku, Huang Yuming, tidak bisa membiarkan mereka mengganggu suasana hati kakak laki-laki. Huang Yuming segera memerintahkan, jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu saya kapan saja. Ya? Dia samar-samar merasa bahwa itu kota Donghai ini. Naga memasuki laut dangkal, dan badai akan segera berangkat. Jiang Ning melaju, memimpin Lin Yuzhen ke gedung pabrik proyek baru. Untuk proyek ini, keluarga Lin berinvestasi banyak dan menyewa sebidang tanah di pinggiran sejak lama untuk membangun pabrik untuk proyek baru. Apa yang ibuku katakan padamu? Lin Yuzhen bertanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia melihat Jiang Ning dan Sumei bisa berbicara satu sama lain. Dia tahu Sumei dan ibunya sangat kuat. Meskipun dia telah menderita banyak keluhan selama bertahun-tahun, dia selalu menanggungnya. Tapi kali ini, Lin Xiao memaksa dirinya untuk menemukan suami, dan Sumei benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia bilang aku melakukannya dengan baik. Jiang Ning berkata, degakan aku untuk terus bekerja keras. Jika dia puas, dia benar-benar akan menikahimu denganku. Jangan bicara omong kosong. Lin Yu benar-benar tersipu, dia tidak percaya. Saya hanya mengenal orang selama beberapa hari, apa yang akan Sumei katakan? Bagus, tidak ada omong kosong. Jiang Ning menoleh dan menatap Lin Yuzhen, ibumu memperingatkanku bahwa itu jika dia menyakitimu, dia akan melawanku dengan keras. Ini seperti apa yang dikatakan ibuku. Jiang Ning, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda datang kepada saya, tapi saya tahu bahwa Anda tidak akan menyakiti saya. Lin Yu mengambil napas dalam-dalam, terima kasih. Jiang Ning tidak berbicara. Orang yang ingin mengucapkan terima kasih harus benar-benar menjadi dirinya. Jauh, sekelompok orang berkumpul di pintu masuk lokasi bangunan pabrik dan berhenti di pintu masuk, yang sangat berisik. Jiang Ning menghentikan mobil, dan Lin Yuzhen berlari segera. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Orang yang bertanggung jawab itu cemas. Proyek ini baru saja ditandatangani dan akan segera diluncurkan. Bangunan pabrik harus dibangun dengan cepat. Bagaimana orang-orang ini bisa membuat masalah? Apa yang kamu lakukan? Seorang pria yang dikepalai sangat marah, memegang tongkat kayu di tangannya, tanah ini adalah milik kita. Mengapa kamu membangun pabrik di sini? Keluar dari sini, atau aku bahkan akan memukulmu. Omong kosong, kami sudah menyewa tanah ini, dan kontrak telah ditandatangani. Kapan itu akan menjadi milikmu? Lin Yu benar-benar marah dan tidak berkelahi. Dia menegosiasikan kontrak, dia tahu itu dengan sangat baik. Kontrakmu tidak valid. Pria yang dikepalai oleh mencibir, pokoknya, Anda tidak diizinkan untuk mulai bekerja. Saya akan berhenti di sini. Semen pasir, bahkan tidak ingin masuk. Kau terlalu banyak. Lin Yuzhen langsung beralih ke pemimpin proyek dan berkata, panggil polisi. Panggil polisi? Ketika pria yang dipimpin oleh mendengar itu, wajahnya tenggelam, Anda berani memanggil polisi? Saudara-saudara, menghancurkan pabrik mereka. Saat dia berkata, dia langsung menggerakkan tangannya, melambaikan tongkatnya, dan menabrak Lin Yuzhen. Serangan itu sangat kejam. Wajah Lin Yuzhen tiba-tiba menjadi pucat, dan dia lupa bersembunyi. Di mana saya berpikir bahwa kelompok orang ini begitu gila, mereka mengatakan mereka akan melakukannya. Boom! Tiba-tiba, suara teredam datang, dan segera ada jeritan. Lin Yu benar-benar membuka matanya, Jiang Ning sudah berdiri di depannya, menendang terbang keluar dengan satu tendangan, berbaring di tanah tidak bisa bergerak. Apakah ada yang berani melawan istriku? Jiang Ning melirik sekeliling, 10 detik untuk Anda, keluar. Ah! Dia merasa bahwa tulang-tulangnya telah patah setidaknya 5 atau 6, dan berteriak kesakitan, bunuh aku sampai mati. Segera,
Selusin gangster bergegas ke Jiangning pada saat yang sama. Jiangning berhati-hatilah. Lin Yu sangat terkejut, aku tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini. Tapi kemudian, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa dengan terburu-buru, dia sudah tertegun. Boom. 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 Gerakan Jiangning begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, selusin gangster semua berbaring di tanah, baik tangan atau kaki mereka. Berteriak, hati menembak. Beberapa pemimpin proyek menjadi pucat dalam ketakutan. Itu mengerikan. Jiangning berjalan ke kepala pengganggu, menginjak dadanya, melihat ke bawah dari posisi tinggi dan berkata, siapa yang memintamu untuk datang? Kamu berani memindahkan putra keempatku. Raja keempat kesakitan, mengertakkan giginya dan berkata, saudaraku yang sulung tidak akan membiarkanmu pergi. Anda tidak punya kesempatan. Kata-kata Jiangning tidak pernah bertanya untuk kedua kalinya. Dengan kekuatan tiba-tiba di bawah kakinya, Wang Lausi segera berteriak dan pingsan. Para gangster di sekitar takut air mata. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bahkan ada beberapa orang yang selangkangannya basah dan menggigil ketakutan. Jiangning bahkan tidak melihat mereka lagi. Dia langsung memimpin Lin Yuzhen, yang juga tertegun, ke lokasi pabrik. Lin, Nona Lin, apakah Anda ingin memanggil polisi? Apel Adam pemimpin proyek itu tergelincir. Tidak, sampah ini, jangan ganggu polisi. Jiangning selesai berbicara, menoleh, dan memulai hitungan mundur. 10, 9, 8. Dia hanya menghitung sampai 7. Satu persatu gangster dengan tangan dan kaki yang terputus, sangat takut sehingga mereka harus merangkak pergi ketika mereka berjuang merangkak. Mencalonkan diri. Berlari. Demon. Dia adalah setan. Bawa aku tangan dan bawa aku untuk melarikan diri. Jika mereka tidak menghilang dalam 10 detik, mereka tidak ragu bahwa itu orang ini akan membuat mereka menghilang sepenuhnya.